Shalom semua warga kerajaan. Pengambilan keputusan bisa menentukan masa depan daripada keturunan kita, dari anak cucu kita, bahkan yang masih jauh. Kita belajar pengambilan keputusan yang tepat daripada Yakub di dalam Kejadian pasal 31. Satu dimulai dengan latar belakang saudara-saudara daripada istri-istrinya, jadi ipar-iparnya itu selalu ngomong di belakang. Biasalah, kalau kita ada prestasi, orang masih ngomongin kita di belakang. Perhatikan ya, kalau orang ngomongin kita di belakang, berarti kita di mana? Kita ada di depan. Dan bahkan wajah daripada Laban itu sudah berubah, karena Yakub ini mendatangkan berkat luar biasa. Karena dia mendapat berkat kan daripada Tuhan lewat ayahnya, dan itu gold class blessing. Dan saat itu wajah yang berubah. I tell you, people change, but God doesn't change. Saya nggak pernah ngalami situasi seperti itu. Lalu Tuhan berfirman, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu. Dan janji Tuhan, I will be with you. Saudara, kalau perkataan Tuhan menyertai itu cukup, saudara. Bukankah namanya Immanuel? Tuhan yang menyertai kita. Dan Yesus sendiri, Tuhan kita, berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak berhenti sampai 2025, saudara, tetapi beyond. Sekarang banyak orang ketakutan, Indonesia tidak baik-baik saja. Ada yang cari warga negara Singapura, ada yang cari warga negara Dubai. Ngapain? Kita sudah jadi warga negara kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amerika pasti goncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan goncang. Dan keputusannya dimulai dengan perkataan return. Perkataan besar di dalam Alkitab banyak. Ini salah satu ada sub ataupun suf, yang baca terserah. Itu return, kembali kepada titik awal. Pulanglah ke negerimu, sebab yang diwariskan itu bukan Assyria. Itu mereka kan dari padan Arab, itu di Syria sekarang, ya. Tetapi mereka dijanjikan tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan, the promised land. Itu yang Tuhan janjikan kepada Yakub dan keturunannya mulai Abraham. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata my land, dia tidak bicara soal Greenland, dia bicara soal tanah Israel yang disebut Palestina itu. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu dia mengambil keputusan besar. Dia berada di tempat yang nyaman. Bagaimanapun Laban pernah mengganti gajinya 10 kali lipat. Manusia begitu, manusia tidak bisa diandalkan, saudara. Dan pada saat itu, saudaraku, dia mengambil keputusan untuk berangkat, meninggalkan tanpa pamit. Kalau pamit pasti nggak boleh. Dia lebih menurut pada Tuhan daripada manusia. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan, mana lebih penting, percaya pada Tuhan atau pada manusia? Saya pergi ke Bali dengan perintah Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tidak minta jaminan apa-apa. Perkataan Tuhan cukup. Kalau Tuhan menyuruh, dia tanggung jawab. Saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dia akan saya lanjutkan minggu-minggu depan. Dia dirubah jadi Israel. Dari penipu, the heel grabber, trickster, dia menjadi Israel, prince with God. Karena itu, saudaraku, keputusan penting. Pulanglah. Pulanglah kepada pangkuan Tuhan. Pulanglah pada penyembahan kepada Tuhan. Ini perintah buat kita semua, bukan anjuran, tapi perintah. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya satu minggu ini Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Bahkan hari ini sampai selamanya, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari tegur sapa kiri kanannya, sampaikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan katakan pada diri sendiri, yes Lord, pagi ini saya memberikan pujian saya yang terbaik. Saya mau mengagungkan Engkau, dan biarlah segala apa yang saya pikirkan, apa yang saya nyanyikan Tuhan, apa yang ada dalam hati kami hanya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, karya-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau
selalu berjanji Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sampai detik ini. Roh-Mu yang selalu hidup dalam kami Tuhan, memenuhi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Pagi ini Tuhan, kami memberikan pujian kami yang terbaik. Dan biarlah itu semua boleh menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Mari Bapak Ibu kita katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Yes Lord, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yes Lord, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih, ambil hidupku Tuhan, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan. Roh-Mu yang kudus penuhiku, datang urapiku, urapi kami Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Mari katakan Bapak Ibu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Kami undang Kau bekerja di tempat ini Tuhan. Yes Lord, Kau ambil alih seluruh hidupku di
Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan kami yang besar. Kami mengundang Engkau bekerja di tempat ini Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Gak ada yang terlewat Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami. Di altar-Mu menyembah, kami buka hati kami. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah padu kami undang Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Di altar-Mu menyembah, kami buka. Yes Lord, bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, rasa cinta kami Tuhan kepada-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Yes Lord, biarlah segala pujian, segala hormat hanya kami naikkan bagi Engkau. Mari Bapak Ibu yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Siapa yang masih siap memuji memuliakan Tuhan, katakan amin. Yes Lord, kami percaya Tuhan Kau sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes Lord, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita akan pujian dari awal Bapak Ibu, katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita angkat tangan puji nama Tuhan, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Catat Bapak Ibu. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Angkat tanganmu lalu katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu
dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Let's get alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup say. Amin. Ini iman kita, amin. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber buat kami. Tetap tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita yang besar, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, Bapak Ibu. Allah sumber siapa? Kuatku. Siapa Bapak Ibu? Allah sumber. Oke, amin. Sekali lagi katakan Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi boleh katakan Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami percaya Tuhan hanya Engkaulah tempat kami. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari Bapak Ibu kita katakan Allah sumber kuatku. Ini iman kami Tuhan. Allah sumber Asik. kuatku. Yes Lord. Allah sumber kuatku.
dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali katakan, Allah sumber kuatku. Siapa? Allah sumber kuatku. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 yes Terima kasih Tuhan, Kau menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari-hari kami, proses kehidupan kami, Tuhan kami percaya kami gak bisa apa-apa tanpa campur tangan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Yes. Jadikan kami terang-Mu. Yes. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, ya selalu genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan, Tuhan, inilah hidupku. Ini janji kami Tuhan Yesus. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan, bagi-Mu Tuhan. Yes Tuhan, ini janji kami Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan menjadi pekerjaan yang nyata bagi-Mu. Biarlah dalam pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh Hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. pakai setiap kami Tuhan, hanya nama-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa sampai bumi, sampai bumi. Makasih sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Kau Rajaku, besaran bagi nama-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan, Kau terindah Bapa. Hanya nama-Mu yang besar, yang layak disembah. Kau Raja yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala kehidupan kami. Pakai kami lebih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang nyata. Yes, tiada nama lain, tiada nama lain Tuhan. Yes, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tak pernah berubah. Yes, tiada nama lain yang bisa kami sembah hanya Engkau Tuhan. Tiada raja lain tempat kami berlindung hanya Engkau Tuhan.
Ini kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Ini kami dengan segala kehidupan kami Bapa. Ujilah kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Agar kami boleh setara. Agar kami boleh sesuai dengan standar Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh hidup Tuhan seturut kasih karunia-Mu saja Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Uji kami Tuhan lebih lagi Bapa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Ini pujian kami Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Yes, Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, menikmati setiap penyembahan kami Bapa. Engkau bersukacita karena Engkau melihat kami hidup di dalam kuasa perlindungan-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk kasih yang tidak terbatas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdiri pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang telah kami lewatin bersama dengan Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi perlindungan Tuhan tidak akan pernah berubah sampai sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau jamah kami, lawat kami Tuhan. Siapapun kami hari ini, apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami. Ketika kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadirat-Mu, kami mendapatkan jawaban. Kami menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, teguhkan hati kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu tidak akan pernah berarti tanpa pengurapan dari Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Kuasai tempat ini. Juga para jemaat-Mu yang mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah pengurapan yang sama. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang mengasihi kami. Kami bersuka cita. Mari yang sudah memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Apa kabar Bapak Ibu? Sungguh luar biasa. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang sudah melewati proses yang panjang, penuh dengan keceriaan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh hambanya minggu lalu tentang lembah penderitaan. Dan hari ini saya mau ajak kita semua untuk membaca ayat dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun kita di pagi hari ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, apa saudara? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Saudara, di ayat 12 berkata janganlah kamu heran. Tetapi di ayat 13 dikatakan bahwa sebaliknya engkau harus bersukacita. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, bagaimana kita sebagai pribadi yang hidup di dalam Kristus, yang berjalan di dalam lembah kegelaman. Saudara, dunia ini sering sekali menawarkan janji-janji tentang kenyamanan dan kemudahan. Banyak di antara kita tumbuh dengan pemahaman bahwa jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, jika kita hidup setia kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan berjalan mulus, tanpa tantangan, tanpa air mata. Namun ketika kenyataan berkata lain, ketika badai kehidupan itu menghantam kehidupan kita, ketika penolakan datang karena iman percaya kita, atau ketika kita memasuki lembah pengujian itu saudara, kita seringkali terkejut. Kita merasa kaget dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah hal ini terjadi padaku? Kita terus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya menguntungkan pribadi kita dan seolah-olah Tuhan yang membuat semuanya itu. Kita perlu menyadari bahwa ujian dan tantangan saudara bukanlah sebuah kecelakaan dalam rencana Tuhan. Melainkan sebuah bagian dari desain Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Karena itu janganlah kita heran ketika kita menghadapi ujian.
Rasa heran itu muncul karena kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, yang berbeda atau yang salah terhadap mengikut Tuhan. Padahal Alkitab justru menegaskan bahwa ujian adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Itu sebabnya Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat yang ada di sana dan buat kita pagi hari ini berkata, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada yang sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Tetapi engkau harus bersukacita, bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mengapa kita tidak perlu heran saudara? Karena identitas kita berbeda dengan dunia ini. Itu mengapa kita tidak perlu heran akan nyala api, akan siksaan, akan ujian yang kita hadapi. Karena identitas kita berbeda dengan dunia ini. Ini alasan yang paling mendasar. Karena adanya ketidakcocokan antara sistem nilai dunia ini dan sistem nilai kerajaan Allah. Sebagai orang beriman ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami perubahan secara status. Mengalami perubahan status secara spiritual. Di mana kita lagi tidak disebut sebagai warga bumi ini, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Kita di bumi ini bukan hanya sekedar mencari kenyamanan, tetapi kita adalah pribadi yang ditempatkan di bumi ini. Karena ketidaksamaan identitas inilah yang menciptakan gesekan, saudara. Dunia memiliki arusnya sendiri, di mana kekuasaan, pemuasan diri, hal-hal yang menjadikan manusia hidup dalam keegoisan, pengakuan dari manusia, dan itu yang harus dikejar oleh manusia. Tetapi identitas kita di dalam Kristus Yesus memanggil kita untuk hidup setia, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam penguasaan diri, dan hidup dalam kejujuran. Identitas kita di dalam Kristus Yesus memanggil kita untuk hidup benar, supaya kita bisa menunjukkan karakter Tuhan. Ketika kita menolak untuk ikut serta melakukan kecurangan di pekerjaan saudara, baik di pekerjaan kita, di kantor, dimanapun, kita sedang menunjukkan identitas kerajaan Allah. Ketika kita memilih mengampuni orang lain di saat orang lain menuntut balas, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang besar itu kepada dunia. Atau ketika kita memilih setia walaupun pasangan kita melakukan hal yang curang, kita sedang menunjukkan kepribadian yang serupa dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita heran kalau kita mengalami aniaya, kalau kita mengalami penolakan. Janganlah kita heran kalau kita banyak mengalami pergumulan. Karena semua itu sudah diingatkan oleh Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 13 berkata begini, Yesus berkata begini, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kebencian dunia terhadap diri kita bukan karena kita ini melakukan kesalahan, tetapi ini menunjukkan bahwa kita memang berbeda dengan dunia ini. Karena itu saudara, kalau saudara menghadapi tantangan hari ini, bukan karena kita menciptakannya sendiri, itu tanda bahwa saudara dan saya berbeda dengan dunia ini. Kita tidak perlu berusaha keras saudara untuk disukai oleh dunia dengan cara mengkompromikan iman kita. Tetapi kita harus konsisten untuk memancarkan karakter kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin saudara. Ingat bahwa identitas kita akan ditentukan oleh siapa yang kita ikuti, yaitu Tuhan. Bukan bagaimana dunia merespon kita.
Tetapi bagaimana kita mengikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa upah kita besar di surga dan Tuhan menyertai kita. Karena itu jangan heran ketika kita mengalami yang namanya pencobaan. Amin. Alasan yang berikut adalah mengapa kita tidak perlu heran. Karena ujian adalah proses pemurnian. Ujian bukanlah hukuman, melainkan proses pemurnian. Dalam Alkitab sudah dibahas minggu lalu bahwa pertumbuhan iman seringkali dihubungkan dengan proses pemurnian seperti emas. Emas tidak akan bisa jadi murni tanpa tungku dan api yang berfungsi untuk memisahkan kotoran. Demikian juga dengan iman kita. Iman saudara dan saya nggak mungkin bisa bertumbuh tanpa ada gesekan. Iman kita tidak mungkin berkembang menjadi sesuatu yang besar tanpa ada tekanan. Saudara, saya baca artikel tadi pagi bahwa ternyata kalau pohon kurma itu ditanam saudara, dia ditanam, ketika dia ditanam, digali dalam-dalam tanah dan dimasukkan biji pohon kurma baru ditutup pakai batu. Seolah-olah dia mati. Tetapi pada waktunya dia akan tumbuh. Kenapa dia ditutup dengan batu? Supaya akarnya menembus ke bawah. Demikian dengan hidup kita. Kalau kita digesek, berarti itu tandanya bahwa kita harus dimurnikan supaya serupa dengan Kristus. Amin saudara. Mungkin di Komsel terjadi gesekan. Mungkin dalam gereja ini terjadi gesekan. Mungkin di keluarga banyak gesekan yang terjadi. Jangan heran. Itu cara Tuhan untuk memurnikan setiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sangat luar biasa saudara. Ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Jangan kita takut, jangan kita heran kalau kita diproses, kalau kita ditekan. Karena kenapa? Ada 3 bagian yang mesti kita lihat di ayat firman Tuhan ini. Kita memperoleh puji-pujian dari Tuhan. Apalagi saudara, kemuliaan dan kehormatan. Itu akan diterima oleh setiap orang yang setia kepada Tuhan. Karena itu jika hari ini saudara hidup kita terasa panas dan penuh dengan tekanan. Itu tanda bahwa Tuhan tidak sedang menghancurkan kehidupan kita. Sebaliknya bahwa Tuhan sedang melihat potensi yang besar di dalam diri kita. Dan dia sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan mau mengubah kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang sejati, yang memancarkan terang di tengah-tengah dunia ini. Alasan yang berikut mengapa kita tidak perlu heran saudara, karena Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tidak ada satu bagian pun dari kehidupan kita yang tidak ada dalam pengawasan Tuhan. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudaraku, apa yang kita lihat sebagai kekacauan sebenarnya adalah semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu heran lagi karena identitas kita berbeda dengan dunia ini. Karena ujian adalah proses pemurnian dan Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, lembah ujian adalah yang kita alami saat ini bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan cara Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Karena itu marilah kita belajar bersama-sama
bagaimana sikap hati kita dan tindakan kita yang harus kita ambil supaya di tengah gelapnya lembah kegelapan sekalipun kita tetap berdiri teguh dan berjalan bersama Tuhan. Yang pertama adalah kita berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Di dalam lembah pengujian, musuh terbesar kita, saudara, bukan masalah itu sendiri, tetapi perasaan kita yang suka berubah-ubah. Di tengah lembah kegelapan, di tengah penderitaan, musuh terbesar kita bukan karena persoalan itu terlalu berat, terlalu besar, terlalu tinggi. Tetapi perasaan kita yang sering membohongin diri kita. Yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak bisa menolongmu. Karena itu lakukanlah cara supaya engkau bisa keluar dari persoalanmu. Jika kita menjadikan perasaan kita sebagai penuntun arah kita, saudara, kita akan seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang air laut. Sebentar-sebentar percaya, sebentar-sebentar putus asa, sebentar-sebentar datang ke gereja, sebentar-sebentar keluar dari gereja, berhenti melayani. Kok sebentar-sebentar semua? Dan itu kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun ketika kita menjadikan iman kita sebagai dasar untuk melangkah, kita akan mampu melewati kesulitan apapun. Kita akan tetap kuat karena kita tahu bahwa yang memegang kehidupan kita bukanlah pribadi yang biasa, tetapi pribadi yang luar biasa. Saudaraku, berjalan dengan iman artinya kita memilih mempercayai perkataan Tuhan. Kita memilih mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan kita menjadikan firman Tuhan sebagai kompas hidup kita daripada mendengarkan suara-suara perkataan, perasaan kita yang sering membohongin kita. Iman adalah keputusan untuk berlangkah walaupun kita tidak melihat ujungnya seperti apa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus menegaskan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata melihat di sini bukan hanya soal mata jasmani, tapi juga soal perasaan kita yang merespon situasi. Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa janji Tuhan jauh lebih nyata daripada rasa sakit yang kita alami. Amin, saudara. Kita bisa melihat di dalam Alkitab seorang tokoh yang bernama Ayub. Waktu Ayub diproses oleh Tuhan dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia kehilangan harta, dia kehilangan anaknya, bahkan saudara-saudaranya, saudara meninggalkan dia. Nanti kalau Bapak Ibu baca cerita Ayub, ada satu bagian yang ditekankan di situ bahwa ketika Tuhan memulihkan Ayub, ternyata dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ketika sudah dipulihkan baru muncul. Tapi waktu saat dia mengalami yang susah, semuanya tidak ada. Bahkan apa yang ada dari hidupnya dihabiskan begitu saja. Namun Ayub tidak membiarkan emosinya, saudara, untuk menghentikan imannya. Di tengah rasa sakit yang dialami oleh Ayub, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ayub 13 ayat 15, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub tidak mau dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. Ia terus membangun kepercayaan imannya kepada Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Bahkan sekalipun Tuhan itu hendak membunuh dia, tetapi dia tidak pernah berubah. Dia terus maju, dia terus melangkah. Dia tidak membiarkan pikirannya dikuasai, menguasai dirinya. Dia tetap membangun imannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari hasil yang dilakukan oleh Ayub, karena dia tidak mau didikte oleh perasaannya sendiri, Tuhan memulihkan dia. Bahkan menerima pemulihan 2 kali lipat dari Tuhan.
Saudara, janganlah biarkan perasaan-perasaan kita mengendalikan iman kita. Perasaan kita boleh terluka, tetapi iman kita harus terus bekerja. Amin. Perasaan kita boleh sakit, boleh kecewa, boleh putus asa. Tapi jangan taruh keputusasaan di bagian paling depan. Taruhlah iman. Iman itu harus menjadi ujung tombak. Harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Saat perasaan kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil buat kamu. Tuhan itu jauh. Biarlah kita berkata dengan iman yang teguh bahwa Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan aku. Kita melangkah bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita. Tetapi karena janji firman Tuhan yang berkata bahwa aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Iman yang sejati diuji di saat semua hal tidak ada yang kita bisa andalkan di dalam hidup ini. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya semakin mendekat kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Amin. Dan yang kedua adalah percaya pada penyertaannya. Setelah kita memutuskan untuk berjalan dengan iman dan bukan dengan perasaan, kita terus membangun kehidupan rohani kita dengan percaya pada penyertaan Tuhan. Yang sering membuat kita merasa takut dalam lembah kegelaman, saudara, kegelaman. Karena kita merasa bahwa kita sedang berjuang sendirinya. Kita sedang menghadapi sendirian. Seolah tidak ada yang bisa membantu kita. Tetapi kebenarannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, apalagi menonton kita dari jauh. Dia selalu hadir dalam musim kehidupan yang kita hadapi. Dan dia berjalan bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti keadaan yang buruk diubah dalam sekejap. Tetapi penyertaan Tuhan itu saudara, bagaimana Tuhan mengubah setiap sikap hati kita. Mengubah kekuatan hati kita. Yang selama ini kekuatan hati kita hanya sebatas kekuatan seperti tempe yang mudah mengeluh. Mudah hancur. Tidak tahan banting. Tetapi diubah oleh Tuhan menjadi hati yang tangguh. Yang penuh dengan kebijaksanaan. Itu sebabnya saudara, Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Bukan karena bahaya itu telah hilang dari hadapannya. Tetapi karena dia tahu bahwa pribadi yang bersama dengan dia di lembah kekelaman adalah pribadi yang jauh lebih besar dari persoalannya. Saudara, kita perlu membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya pada penyertaan Tuhan artinya kita berhenti melihat sosok Tuhan itu yang paling jauh di sana. Tetapi kita melihat dia sebagai pribadi yang paling dekat. Seperti seorang yang terdekat dengan kita. Seperti seorang sahabat yang dekat dengan kita. Seperti suami istri yang dekat dengan kita. Itulah mengapa Daud di dalam Mazmur 23. Kalau kita melihat di ayat 2 saudara. Daud berkata bahwa ia membaringkan aku di rumput yang berumpu hijau. Membimbing aku. Dia hanya melihat Tuhan itu dari kejauhan. Tetapi ketika dia masuk dalam lembah kekelaman. Dia baru menyatakan bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya sebatas teori. Dia betul-betul nyata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita lihat kembali seperti apa hubungan kita kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan itu hanya sebatas teori saja, hanya karena dari kata orang saja. Atau kita betul-betul sudah mengalami perjumpaan dengan Dia. Saudara, orang yang tidak pernah menderita, nggak mungkin bisa mengalami hadirat Tuhan.
Kalau kita mungkin di masa kejayaan semuanya serba ada, tidak ada persoalan hidup, semua baik-baik saja, maka tentang Tuhan itu hanya sekedar kita bicarakan saja, tapi tidak kita alami. Tapi hari ini Tuhan mau dari kita bahwa bukan hanya sekedar kita membicarakannya kepada orang lain, tetapi kita mengalaminya. Amin saudara. Kadang penderitaan itu menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan agar hidup kita semakin mengenal Dia. Kita mengenal Dia bukan karena kata siapa lagi, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengalami Dia secara pribadi. Kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab saudara, yang hidupnya terus membangun hidupnya, terus membangun kedekatan kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami hal yang di luar dugaan saudara, yaitu Yusuf. Kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf ini saudara, penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan mulai dari waktu dia bermimpi, saudara-saudara sudah membenci dia sampai dia dibuang ke sumur. Dan akhirnya dijual dan difitnah dan dimasukkan di dalam penjara. Secara manusia pasti Yusuf punya perasaan, Tuhan itu ada enggak ya? Tuhan itu adil kah tidak? Tapi apakah dia menyertai aku kah tidak? Kalau Tuhan memberi mimpi, kenapa jalannya seperti ini? Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara, Alkitab mencatat dengan kalimat yang luar biasa di dalam Kejadian 39 ayat 21 dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Penyertaan Tuhan tidak langsung membuat Yusuf bebas dari penjara. Tetapi penyertaan Tuhan dibuktikan lewat kasih Tuhan. Tuhan memberi kasihnya kepada orang-orang di situ. Sehingga menyayangi Yusuf. Mengasihi Yusuf dan memberi hikmat kepada Yusuf untuk melakukan pekerjaannya. Meskipun saudara tembok penjara mengurung kehidupan Yusuf, tetapi bukti penyertaan Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Sebesar apapun tembok persoalan kita hari ini, asalkan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Mungkin masalah kita tidak langsung hilang, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa berdiri dan bertahan menghadapi setiap persoalan kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang datang tiba-tiba saudara. Setelah kita melewati badai. Tuhan juga bisa dengan cara yang lain mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menolong setiap kita, untuk menguatkan kita di waktu kita hampir menyerah. Intinya adalah bahwa Tuhan tidak menonton kita dari jauh. Tetapi Dia ada, Dia hadir, Dia mengerti setiap penderitaan kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Ketika kita berdoa, menangis di hadapan Tuhan, dimanapun Tuhan hadir di sana dan memberikan kedamaian yang sejati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan itu setia bagi setiap kita. Amin saudara. Yang berikut adalah kita berhenti mengeluh dan memperkatakan firman Tuhan. Selain kita berjalan dengan iman dan bukan dengan perasaan, dan kita percaya pada penyertaan Tuhan, kita juga saudara harus menjaga mulut kita. Di tengah lembah pengujian, secara manusiawi kita cepat mengalami yang namanya kelelahan. Dan itu wajar terjadi saudara. Karena itu respon dari rasa sakit yang kita alami. Karena kita merasa bingung. Tetapi yang harus kita sadari bahwa di dalam lembah itu memiliki gemanya sendiri. Sama seperti di gedung ini. Ketika kita bersuara tapi yang mendengar suara kita bukan hanya diri kita sendiri. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar ini mendengar suara kita. Di dalam lembah, saya pernah naik ke Wamena dan saya pernah berteriak di lembah. Dan suara saya itu kayak menggelega kayak politron. Nah, ketika kita ada di dalam lembah, kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Menjaga mulut kita.
Ketika kita hanya memperkatakan tentang keluhan, ketakutan, dan perasaan-perasaan yang tidak enak, maka suara-suara itu akan terus menggema di dalam hati dan pikiran kita. Membuat masalah kita yang tadinya kecil, kelihatannya semakin besar dari kenyataannya. Tetapi sebaliknya ketika kita memilih untuk memperkatakan firman Tuhan, kita melepaskan kuasa surgawi dalam situasi yang kita alami. Itu kenapa Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya ajak kita semua untuk baca bersama-sama supaya Bapak Ibu tidak diam-diam saja. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa perkataan-perkataan kita jangan hanya sekedar berbunyi. Perkataan kita itu mengandung janji. Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang hanya penuh dengan keluhan, itu akan kembali kepada kita. Tetapi ketika kita mulai belajar memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka janji firman Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Janganlah kita heran ketika kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Kok rasanya tidak ada kemajuan ya? Kok rasanya kenapa berhenti sampai di sini? Kenapa nggak ada maju-maju? Saya sudah berjuang, saya sudah berdoa. Kita ingat kembali saudara. Apa yang kita perkatakan setiap hari. Saudara, apakah ketika bercerita dengan sesama yang diceritakan hanya tentang keluhan saja? Betapa jahatnya orang terhadap dirimu. Hanya tentang keadaan yang mungkin dalam kekurangan atau apa. Ketika kita terus menggaungkan itu saudara, percayalah tidak akan pernah kita mengalami perubahan. Karena itu perlu kita mengganti perkataan-perkataan kita. Kita bisa melihat saudara di dalam Alkitab yang namanya Daud. Saya ambil contoh Daud. Bahwa ketika dia menghadapi Goliat, ia tidak mengeluh tentang betapa besarnya Goliat di hadapannya. Atau betapa kecilnya senjata yang dia miliki. Daud tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya, ia menggunakan mulutnya untuk mendeklarasikan tentang nama Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, engkau mendantangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendantangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tidak mengeluhkan situasi. Ia menyatakan identitas Tuhan. Dan karena ucapannya, itulah yang membuat Goliat dirobohkan oleh kuasa Tuhan. Karena itu saudara, penting mengubah perkataan-perkataan kita. Daripada kita berkata, daripada kita mengeluh, aku tidak tahu lagi dengan beban ini harus bagaimana, udah terlalu besar. Kira-kira aku bisa melewatinya. Mulailah ganti dengan perkataan-perkataan. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Daripada kita berkata, waduh masa depanku kayaknya tidak ada ujungnya ini. Masa depanku sudah hancur, sudah habis. Ya sudahlah, mati aja. Karena tidak ada kepastian. Kayaknya usahaku kayaknya tidak akan berkembang ini. Kayaknya suamiku tidak pernah berubah. Kayaknya istriku tidak pernah berubah. Saya sudah berjuang, saya sudah berdoa, saya sudah minta pendeta untuk mendoakan. Saya sudah minta tim pendoa juga untuk membawa dalam puasa. Tetapi tidak ada hasil. Tetapi mulai kita ganti dan berkata, aku tahu rancanganmu di dalam hidupku. Di dalam keluargaku. Bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Marilah kita mulai membangun perkataan-perkataan kita. Bukan perkataan-perkataan yang penuh dengan keluhan. Tetapi perkataan-perkataan yang mendeklarasikan tentang kebesaran Tuhan. Jangan biarkan mulut kita memperparah keadaan kita. Mulai hari ini katakanlah janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mungkin keadaan sekitar kita belum berubah. Tapi saat kita memperkatakan firman Tuhan, suasana hati kita secara berlahan-lahan mulai berubah. Puji-pujian dan deklarasi firman Tuhan di tengah lembah kekelaman yang kita alami adalah senjata yang paling ampuh untuk merobohkan tembok-tembok keputusasaan. Amin, saudara. Dan yang berikut adalah kita terus melangkah dan jangan pernah berhenti. Seringkali kita merasa lelah karena sudah berdoa lama, namun kita belum mendapatkan jawaban. Lalu kita mulai tergoda untuk berhenti. Kita mulai tergoda untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan, mulai meninggalkan pelayanan, sudah tidak lagi mau berdoa, sudah tidak lagi mau datang dalam komsel. Intinya sudah tidak mau ikut lagi hal-hal yang bersifat rohani. Datang di gereja, datang begitu saja. Tuhan tidak mungkin saudara merencanakan kita hidup dalam lembah terus-menerus. Tetapi Dia membawa kita melalui lembah untuk sampai di puncak kemenangan. Berhenti di tengah jalan artinya kita membiarkan hidup kita terus berada di dalam kegelapan masa lalu kita. Karena itu saudara, jangan berhenti melangkah. Teruslah melangkah dan jangan berhenti. Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari lembah kegelapan yang kita alami adalah dengan terus melangkah satu demi langkah. Iman yang sejati tidak terlihat saat kita berlari, saat kita mampu untuk melangkah paling awal, tetapi bagaimana kita bertahan dan terus melangkah. Karena kemenangan itu diberikan bukan kepada orang yang memulainya dengan semangat, tetapi kepada orang yang terus bertekun sampai di garis akhir. Dalam Ibrani 10 ayat 36 Alkitab mengingatkan kita, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan, apa saudara? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, saya ambil satu contoh lagi dalam Alkitab adalah seorang Kaleb. Ketika bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan kita tahu Kaleb bersama-sama dengan Yosua mengintai tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak bisa sampai ke sana karena kenapa saudara? Karena ketidakpercayaan bangsa Israel itu kepada Tuhan. Dan setelah Kaleb sampai di tanah Kanaan dan dia berumur 85 tahun. Dan dia menanggi apa yang menjadi janji Tuhan kepada dirinya dan keturunannya. Sangat luar biasa saudara, Kaleb berhasil sampai di tanah Kanaan karena dia menolak untuk berhenti di tengah jalan seperti bangsa Israel pada umumnya. Mungkin hari ini saudara, langkah kita mungkin terasa berat karena persoalan yang kita alami, karena tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita tidak bisa berlari. Saya mau katakan buat kita semuanya, jangan berhenti. Kalau kita tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau saudara tidak bisa berjalan, merangkatlah. Kalau saudara sama sekali tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan, tidak bisa merangkat, berlututlah. Karena ada kekuatan yang baru di saat kita berlutut. Amin saudara. Intinya jangan pernah berhenti, terus melangkah. Mungkin kita tidak tahu ujungnya sampai di mana, tetapi Tuhan berjanji bahwa ada mahkota di balik kesetiaan kita. Saat saudara ingin menyerah, ingatlah seberapa jauh saudara telah melangkah. Selama kita melangkah bersama Tuhan, mungkin jauh. Jauh bukan berarti mustahil. Amin.
Saya ulangin sekali lagi saudara. Kalau saudara tidak mampu berlari, berjalanlah pelan-pelan. Kalau saudara tidak mampu berjalan, merangkatlah. Dan kalau sama sekali saudara tidak punya kemampuan untuk merangkak, saudara berlututlah di hadapan Tuhan. Intinya jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Amin. Saudara, ada satu gambar di sini. Saya mendapatkan ini, bukan saya yang bikin, tapi istri saya. Di dalam story-nya dia, dan saya minta untuk saya bisa jadikan bahan khotbah. Dikatakan bahwa saat kamu merasa ingin menyerah, karena kita merasa bahwa hidup kita kok di sini-sini aja. Mari kita tarik diri kembali dan kita lihat ke belakang seberapa jauh kita sudah melangkah. Amin. Kadang kita berkata bahwa Tuhan, kenapa aku cuma sampai di sini-sini saja? Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Tetapi ingat baik-baik saudara, bukan kita yang mengukur langkah kita, tetapi Tuhan yang tahu bahwa kita sudah melangkah terlalu jauh. Dan kadang saudara, titik di mana kita mau berhenti, dan di titik itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Amin. Karena itu ingatlah seberapa jauh kamu telah melangkah. Kalau hari ini mungkin merasa masih di situ-situ aja, ayo renungkan kembali kebaikan Tuhan. Siapa kita 10 tahun yang lalu? Siapa saudara 5 tahun yang lalu? Apakah saudara 5 tahun yang lalu seperti yang sekarang? Jangankan 5 tahun yang lalu. Tahun lalu. Saudara, saya ambil contoh dengan diri saya sendiri. Tahun lalu dengan yang hari ini. Jauh. Makanya saya katakan saudara, bahwa ketika kita melangkah bersama Tuhan, sekalipun kelihatannya jauh, jauh bukan berarti mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu saudaraku, janganlah kita heran jika hari ini hidup kita terasa berat. Hidup kita terasa terjepit dari persoalan yang kita hadapi. Ingatlah kembali bahwa api itu bukan datang untuk menghanguskan kita, tetapi untuk menyatakan identitas kita di tengah-tengah dunia ini. Memurnikan kita seperti emas, supaya karena Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, marilah kita berjalan dengan iman. Saya undang teman-teman tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Bukan dengan perasaan. Jangan biarkan perasaan-perasaan kita menjadi nakhodah kehidupan kita. Tetapi biarlah iman kita tertancap di dalam batu karang yang teguh. Di dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap percaya pada penyertaannya setiap waktu. Ingatlah bahwa di lembah yang paling gelap sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana, dia adalah gembala kita. Dan di tangannya ada gada dan tongkat. Untuk membimbing kita, menolong kita, membawa kita ke air yang tenang. Dan marilah kita ubah keluhan kita. Kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menolong kita. Dan yang terakhir saudara, teruslah melangkah dan jangan pernah berhenti. Ingat, di dalam lembah hanyalah sebuah jalan. Lembah bukan tempat tinggal kita. Kemenangan dijanjikan bagi mereka yang memiliki ketekunan. Saudara, jika hari ini kita merasa lelah, jangan pernah menyerah. Teruslah melangkah satu demi satu langkah bersama Yesus. Karena di ujung penderitaan yang kita hadapi, Tuhan menyiapkan perjamuan kemenangan dan mahkota kemuliaan bagi kita yang dikasihinya. Amin saudara. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan.
hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita menjadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi. Inilah doa bagai raja wali biarlah kami terbang seperti raja di wali atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa
Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami belum melihat jawaban dari setiap doa-doa kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami. Tuhan akan memberkati hidup kami. Berkati kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan. Hambamu terbatas, tetapi Roh Kudus yang terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Biarlah kebenaran yang sudah kami dengar boleh tertanam dalam setiap hidup kami, menghasilkan buah yang banyak. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat hambanya. Terima kasih buat Pastor Bertus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Dan untuk gereja ini, untuk pembangunan gereja di tempat ini. Oleh sebab itu, adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan pembagian amplop? Atau apabila Bapak Ibu ingin lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara, ada tampilan kris di belakang saya Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah menerima? Kalau sudah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami ada di tempat ini, kami mengucap syukur akan apa yang Tuhan buat bagi kehidupan kami. Kami masih tetap sehat, kami kuat di dalam Engkau, karena kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah ini menjadi pemberian yang datangnya dari hati kami. Bahwa ketika kami memberi dengan sukacita. Biarlah apa yang kami berikan, kami beri dengan penuh hati yang penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mau memberi, sama-sama katakan, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Rupanya semuanya wajah-wajah lama. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Oleh sebab itu, karena semuanya jiwa lama, maka Bapak Ibu Saudara diperkenankan untuk membawa jiwa baru pada minggu depan. Amin. Tadi sudah dilihat tadi khotbahnya kan? Perjalanannya luar biasa, jangan pernah menyerah. Bawalah jiwa sebanyak-banyaknya dan mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Bapak Ibu Saudara tetap semangat walaupun jiwa baru belum ada.
usahakan supaya hadir. Baik, saya persilakan kepada multimedia untuk pengumuman kita sepekan di minggu ini. Dua tempat ibadah minggu GBI Rock Jayapura ada di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadah semuanya dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky juga dimulai jam 9 pagi di Rock Center Entrop dan di Rock Center Sentani. Rock Gang, ibadahnya di Rock Center Entrop setiap hari Sabtu jam 5 sore. Bagi jemaat yang rindu melakukan penyerahan anak, bisa menghubungi sekretariat gereja pada hari kerja, hari Senin sampai dengan Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kelas baptisan angkatan pertama tahun 2026 juga sudah dibuka. Dapatkan informasi lengkapnya di sekretariat gereja hari Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ikuti Renew, ibadah syukur ulang tahun GBI Rock yang ke-27 pada hari Minggu 22 Februari 2026 di Rock Center Entrop mulai jam 7 malam. Bagi yang ingin menabur untuk acara ini bisa transfer ke rekening BCA di nomor 8140568709 atas nama Bapak Erik Kansa. Beri kode 27 pada akhir nominal. Taburan terakhir tanggal 20 Februari 2026. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkapnya bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp ke hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu, bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Itu dia Bapak Ibu Saudara pengumuman kita sepekan, dan saya mau menegaskan kembali buat Bapak Ibu Saudara bahwa kita ada 2 kali ibadah, ada ibadah di Entrop, ibadah raya Entrop, dan ibadah raya Sentani. Ada juga ibadah Rogen yang pada pukul 5 sore hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara yang punya anak yang masih muda boleh hadir beribadah bersama-sama di tempat ini bersama dengan anak-anak muda yang lainnya. Dan juga ada ibadah Rocky di Entrop dan juga di Sentani pada jam 9 pagi bersama-sama dengan ibadah raya. Dan ada pengumuman yang berikutnya yaitu ibadah Rock Woman dan Rockman dengan tema sepadan dan sepakat. Kalau Bapak Ibu sepadan dan sepakat, maka harus sepadan dulu baru sepakat. Karena sepadan itu adanya nilai hidup, kemudian karakter, kemudian jalan hidupnya pun harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi harus sepadan dulu, baru sepakat. Jangan sepakat dulu, baru sepadan. Biasanya kan kita begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, saya sudah sepakat tapi tidak sepadan. Saya sudah sepadan tapi tidak sepakat. Kalau Bapak Ibu mau tahu, hadirlah pada hari Sabtu nanti. Jam 10 pagi hari Sabtu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang mau menikah boleh hadir. Karena ini penting buat Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudara, bukan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah menikah nanti datang lagi, waduh bahaya ini. Jadi buat yang mau menikah boleh hadir di tempat ini bersama-sama pasangannya. Kalau yang belum punya pasangan mau hadir, boleh juga. Boleh ya? Oh boleh. Saya pikir karena sepadan dan sepakat dia sendiri aja tidak boleh. Tapi panitia bilang boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh hadir. Kita sama-sama hadir untuk kita tetap berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Dan jangan lupa dress code-nya adalah pink putih. Wih,
Sudah warna pink putih lagi. Pak Jack jangan lupa warna pink dan putih. Dan Bapak Ibu Saudara pun yang lain jangan lupa warnanya pink dan putih. Bapak Ibu mau baju putih, celana pink juga bisa. Semua tergantung Bapak Ibu Saudara. Dan pengumuman yang berikutnya adalah kita akan ada ibadah ulang tahun yang ke-27 pada tanggal 22, tepatnya pada hari Minggu. Dan ibadah dilaksanakan jam 5 sore. Kalau Bapak Ibu Saudara datang pada pagi hari, gedungnya masih tertutup. Bapak Ibu mau melayani bersama-sama dengan Om Security pun, puji Tuhan. Yang jelas, hari Minggu tanggal 22, kita tidak ada ibadah pagi dan ibadahnya difokuskan pada tanggal 22 jam 5 sore, tepat di tempat ini, kita merayakan celebration kita bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu sudah mengerti dan mendengarkan? Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengambil bagian dalam sumbangan ataupun ingin menabur bagi ulang tahun ini, ada nomor rekening di dalam yang sudah tertera, yang sudah disampaikan tadi, bahwa ada nomor rekening atas nama Bapak Erik Chansa. Dan kalau Bapak Ibu mau memberi, sertakan angka terakhirnya dengan 27. Oke? Bapak Ibu paham ya? Kalau Bapak Ibu tidak paham, nanti tanya sama Pak Erik. Itu dia pengumuman sepekan kita pada hari ini. Dan saya berharap kita semua hadir di dalam hari-hari besar, hari raya, hari besar, hari kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan. Dan yang paling terakhir, ada booth Komsel di belakang. Kita hadirkan bapak-bapak kita, tampilan rockman kita. Ada Komsel di belakang Bapak Ibu yang belum tertanam di dalam Komsel. Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalam Komsel ini. Dan Komsel kita sudah dibuka mulai kemarin kita Komsel gabungan. Dan minggu-minggu selanjutnya Komsel akan berjalan sesuai dengan kesepakatan gembala-gembala Komsel. Bapak Ibu mau ibadah di rumah, ibadah di pantai, itu aturan gembala Komsel. Ada Komsel bagi Bapak Ibu yang belum tertanam. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama, tertanam di dalam Komsel, supaya kita sama-sama membangun karakter kita di dalam Tuhan bersama-sama. Amin. Dan yang paling terakhir, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan buat dalam
kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, biar segala visi misi yang Tuhan taruh bagi hamba-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati gereja ini boleh berjalan seturut dengan kehendak. Dan biarlah kasih sukacita itu datang hanya daripada-Mu Tuhan. Berkati pemimpin kami di tempat ini, kami percaya bahwa pengurapan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu di tempat ini. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biar kasih-Mu Tuhan terus mengalir bagi hamba-Mu. Dan damai sukacita itu pun terus mengalir bagi hamba-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa hari-hari ini penuh dengan kegelisahan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati pemimpin kami dari presiden, bahkan sampai gubernur, wakil gubernur lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa semuanya takut akan Engkau, bahkan keputusan-keputusan yang mereka ambil, semuanya hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini Tuhan kami akan pulang. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan ketika engkau berjalan, kakimu tidak terantuk oleh batu. Sebab tangan Tuhan Allahmu yang melindungi engkau. Kemanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah engkau di dalam nama Roh Kudus. Biarlah berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hambanya ini. Saya tadi mau korek-korek.